Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana usaha-usaha mediasi yang dilakukan oleh para pembenci dan pemburu ijazah Pak Jokowi, atau orang-orang yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, orang yang menggugat Pak Jokowi di Solo atas tuduhan ijazah palsu. Kemarin kawan Roy Suryo dari Kagama Cirebon juga mengirimkan surat mediasi kepada Pak Jokowi. Sepertinya semua jadi percuma. Karena apa? Pak Jokowi tidak akan mediasi dan tidak menginginkan mediasi, teman-teman. Waduh, sepertinya Pak Jokowi benar-benar sudah marah dan juga ingin memberikan pelajaran kepada publik, kepada bangsa ini bahwa jangan semena-mena, jangan suka-suka hati kalian memfitnah, memframing jahat dan menuduh orang lain yang tidak-tidak. Selain itu, teman-teman, ada video di mana Abah Anies Baswedan itu mengakui kalau Pak Jokowi adalah alumni Kagama, alumni UGM. Waduh, apakah ini sebuah tamparan keras bagi Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan lain-lainnya? Karena ya berarti mereka tidak mendapat dukungan dari Anies Baswedan. Padahal kan ya mereka ini pendukung setia Anies, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pihak Presiden RI ke-7 menolak lanjutkan mediasi gugatan ijazah. Wah, nggak ada mediasi ya. Jadi, untuk siang hari ini saya menghadap Bapak dalam rangka melaporkan mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah dikuasakan kepada saya berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Muhammad. Ya, di laporan yang kami sampaikan ya sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini, bahwa proses mediasi pada hari ini yakni kaukus yang dilakukan oleh mediator, dan juga apa yang kami lakukan pada saat mediasi sudah kami lakukan kepada Bapak, yang pada intinya satu, mengapa Bapak sebagai pihak tergugat satu tidak hadir secara langsung di dalam forum mediasi. Kami sampaikan mengingat Bapak Jokowi sudah memberikan kuasa khusus untuk mediasi loh ya, bukan kuasa khusus terkait dengan pokok perkara, jadi terpisah. Nah, di mana dalam kuasa khusus mediasi tersebut oleh Bapak telah memberikan kewenangan ya kepada saya mengambil sebuah keputusan antara tuntutan penggugat itu dipenuhi untuk damai atau tidak. Nah, namun demikian meskipun kami sudah diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, insya Allah dokumen seminar judulnya Artikulasi Trisakti Menuju Kejayaan Indonesia Raya nanti kami teruskan kepada Pak Jokowi untuk nanti dijadikan sebagai bahan menjalankan amanat selama 5 tahun ke depan. Dan Gajah Mada bukan saja memberi sangu, tapi insya Allah Gajah Mada dan alumninya akan menemani sepanjang perjalanan 5 tahun ke depan. Waktu itu ada dagelan dari Jogja, namanya Kriogam. Dagelannya itu bilang begini, Gajah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden, katanya gitu. Dan sekarang tahun ini kita buktikan alumni Gajah Mada bisa menjadi presiden di Indonesia. Waduh. Anies mengakui bahwa alumni Gajah Mada jadi presiden Indonesia. Anies Baswedan mengakui, tadi kita nggak salah dengar teman-teman, Anies mengakui Bapak Jokowi adalah alumni UGM. Clear ya, Roy Suryo, Rismon. Tanya Anies deh, jasa Jokowi gimana? Tanya Anies deh. Anies kandidat Mendikbud agak tinggi nih, Mendikbud. Mudah-mudahan ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kesan bahagia terpancar jelas pada wajah Anies Baswedan, salah seorang anggota tim sukses Jokowi pada pemilihan presiden 2014. Tidak hanya bahagia, Anies Baswedan juga terlihat sangat sumringah saat nama dirinya disebut sebagai calon kuat Menteri Pendidikan di Kabinet Presiden yang baru saja terpilih.
Nah, ini bahkan tahun 2014 pada acara teman-teman ya. Temu Kangen Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada yang digelar pada 12 September 2024 tersebut, Anies Baswedan dengan bangganya mengatakan bahwa alumni Universitas Gadjah Mada terbukti bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Waduh. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo yang pernah menjabat Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama selama 2 periode. Dalam beberapa kesempatan, mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut terdengar jelas sangat membangga-banggakan Joko Widodo, teman satu alma mater yang berhasil terpilih sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Nah, jangan salah teman-teman. Ketika Ganjar Pranowo mendapatkan mandat sebagai ketua keluarga alumni UGM, dia pernah menyerahkan kartu alumni UGM kepada Pak Jokowi dengan rasa bangga, penuh bangga. Waduh. Puncaknya adalah pada tanggal 12 September 2017. Dalam kapasitasnya sebagai ketua umum, Ganjar Pranowo datang ke Istana Negara menemui Joko Widodo untuk menyerahkan secara langsung kartu tanda anggota Kagama. Nah, ini sebagai pengakuan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut Jokowi itu adalah musuh bersama. Loh. Itu aja. Mau dinilai apapun saya terserah. Aduh. Ini Purnawirawan ini saya nggak ngerti teman-teman ya. Ini mereka kenapa sih sebenarnya? Ini mereka kenapa? Apakah karena Anies Baswedan yang mereka dukung di tahun 2024 kemarin tidak terpilih? Kok mereka mau memakzulkan Gibran, mau memusuhi Pak Jokowi? Ada apa gitu? Ayo curhat. Kayaknya sakit hatinya dalam banget gitu ya kan? Dengar tuh kata Opung Luhut semalam. Ngomong apa? Kampungan. Nah, itu. Dan kuat dan punya bobot politik yang penting. Yang dianggap oleh mereka mengganggu Prabowo sehingga harus dilengserkan, disterilkan gitu. Jadi alih-alih mereka ini mendukung, saya nggak tahu apakah mereka ini mendukung Prabowo atau tidak, tapi langkah-langkah politik ini kan sebetulnya justru menunjukkan bahwa Prabowo itu dianggap lemah. Jadi meskipun di salah satu manifestonya mendukung penuh pemerintahan kabinet merah putih Prabowo Subianto gitu. Ya, tapi itu menurut saya kontradiksi kan antara yang mereka katakan dengan tindakan mereka. Tindakan mereka sebetulnya mengatakan bahwa Prabowo lemah. Kalau Prabowo kuat ya nggak perlu. Ada begini-begini kan. Tapi ini kan menarik, Dit ya. Jadi seolah-olah enggak. Jadi ini perkembangan menarik mengenai kedudukan Wapres ini loh. Belum pernah dalam sejarah pasca reformasi posisi Wapres menjadi kontroversial seperti sekarang. Betul. Bicarakan terus-menerus itu. Tapi itu sekaligus memperkuat posisi Gibran sebetulnya. Ya, karena Wapres dalam sejarah Indonesia yang paling kuat adalah ketika Bung Hatta mengeluarkan maklumat X ini kan. Maklumat X itu maksudnya bukan 10 kan? Iya. Ya, pokoknya tanpa nomor. Iya. Luar biasa. Prabowo Subianto mengatakan bahwa Prabowo itu bukan presiden boneka. Pertama, ini adalah sebagai upaya untuk mengamputasi dugaan-dugaan dan spekulasi liar bahwa selama ini ada dugaan Prabowo itu diatur dan diperintah oleh Jokowi dengan pernyataan bahwa Prabowo itu bukan presiden boneka. Pesannya kepada pihak yang menuding, Prabowo tidak seperti itu. Bahwa Prabowo itu adalah presiden Republik Indonesia yang tentu saja dalam setiap tindakan dan perilaku politiknya itu pastinya itu tentunya dikendalikan oleh Prabowo sendiri tanpa bisa diatur dan diintervensi oleh orang lain. Ini yang sepertinya membuat Pak Prabowo secara perlahan mulai jengah sebenarnya ketika ada praduga dan spekulasi liar bahwa Prabowo itu masih bisa diatur-atur oleh pihak yang lain, khususnya Pak Jokowi. Itu yang pertama yang saya sampaikan ke kawan media. Yang kedua sebenarnya kalau mau jujur, kalau kita melihat style politik Prabowo adalah style politik yang cukup akomodatif dan suka membangun kerjasama politik dengan siapapun, bahkan membangun kerjasama politik dengan rival-rivalnya. Terbukti misalnya Prabowo Subianto merangkul semua partai politik ataupun figur-figur yang selama ini memang berseberangan. Jadi wajar kalau sebenarnya Prabowo itu ingin menunjukkan dirinya sebagai presiden yang memiliki sikap politik yang dewasa, ingin menunjukkan bahwa Prabowo itu punya sikap negarawan yang
tidak perlu membangun jarak apapun dengan pihak-pihak yang lain, terutama dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Sebagai seorang akademisi, saya terus terang prihatin dengan cara seorang Rismon Sianipar membangun argumentasi untuk dibagi dalam ruang-ruang publik virtual. Aduh, mengapa? Rismon ya kan? Karena ia sama sekali tidak menunjukkan intelektualitasnya. Oleh karena kita hanya melihat Rismon itu sebagai orang yang sedang sakit hati, dan karena itu ia hanya berkata-kata yang penuh dengan makian dan cacian terhadap orang lain. Ia menggunakan teori kambing hitam dengan menyalahkan pihak lain, dan kali ini tidak main-main. Dia mengolok-olok Presiden Prabowo Subianto sebagai orang yang bermasalah, dan karena itu Prabowo harus disebut sebagai presiden yang tidak independen, tidak mandiri, dan karena itu ia menjadi presiden yang di bawah ketiak seorang Joko Widodo. Ini berbeda dengan pandangan Presiden Prabowo sendiri yang sudah mengatakan berulang-ulang, saya bukan boneka siapa-siapa termasuk boneka Presiden Jokowi. Ia independen, dan kebenaran untuk bertemu dengan Jokowi termasuk dengan SBY dan Megawati itu dilakukan oleh karena ia ingin berkonsultasi pada senior-seniornya yang telah menjadi presiden Indonesia. Rismon tuh panik aja tuh Rismon. Udah panik semua, makanya apa aja diserang sama mereka. Kata Prabowo, bila perlu ia berkonsultasi dengan Gus Dur. Kita tahu Gus Dur sudah wafat, sudah meninggal. Itu semua adalah kode dari seorang Prabowo bahwa ia menjadi presiden yang independen. Karena itu tuduhan Rismon dan mengolok-oloknya seorang Rismon kepada Presiden Prabowo itu adalah bentuk dari apa yang saya katakan sebagai pengkhianatan intelektual seorang Rismon. Ketahuilah Bung Rismon, usaha Anda sekalipun itu benar, sekalipun itu berbasis pada intelektualitas dan kepakaran Anda, tetapi kalau Anda tidak punya etika publik yang santun dalam membangun narasi dan menyebarkan informasi, maka Anda sebetulnya sedang membuat blunder bagi diri sendiri. Anda kalah sebelum menang. Kalah sebelum menang ya kan. Tuduhan-tuduhan Anda yang menuduh Jokowi palsu ijazahnya, Anda tidak akan mengalahkan Jokowi, dan Anda justru akan membuat banyak pihak itu merasa prihatin dengan cara Anda membangun fakta informasi yang Anda kira itu benar. Tetapi selama Anda tidak menolong kami tercerahkan dan teredukasi dengan etika kesantunan dalam berkata-kata, maka Anda sebetulnya sudah kalah sebelum bertanding. Kalah sebelum bertanding. Apalagi kemarin ketemu Habib Rizik ya kan. Aduh, ngemis dukungan ke Habib Rizik teman-teman. Kayaknya bentar lagi Rismon ini jadi mualaf juga kali. Dan dalam konteks ini teman-teman, saya ingin katakan sudah putus urat malu Anda dan sudah putus urat takut Anda, karena Anda tidak pernah tahu bahwa orang yang Anda olok-olok itu adalah orang yang berkuasa di Indonesia hari ini. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ternyata Pak Jokowi menolak untuk mediasi teman-teman ya. Tidak ada pintu mediasi bagi orang-orang yang sudah menuduh, memfitnah, merendahkan Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Utamanya terkait dengan kasus ijazah palsu ini. Ya, mungkin ini adalah pelajaran penting bagi bangsa kita agar tidak serta-merta, tidak seenaknya saja melakukan tuduhan liar, fitnah kepada para pejabat yang sudah yang sudah pernah tugas ataupun orang lain deh, masyarakat biasa. Karena ya mereka ini, pembenci ini selalu berlindung di balik undang-undang keterbukaan informasi publik. Ya pokoknya selalu mendesak Pak Jokowi untuk memperlihatkan jasanya. Entah apa tujuannya teman-teman. Ya mungkin untuk mencari isu baru lagi untuk menyerang Pak Jokowi. Dan ternyata Pak Jokowi sudah tidak ingin mediasi. Semua pintu mediasi akan ditutup. Dan biarkan pengadilan yang mulai bekerja. Karena ya orang-orang yang menuduh ini butuh pelajaran teman-teman. Biar mulutnya itu tidak bebas berkata apapun, tidak bebas memaki-maki orang gitu ya kan. Dan tadi Anies Baswedan sangat jelas terang mengakui bahwa Pak Jokowi adalah alumni keluarga Universitas Gadjah Mada. Nah kurang apa lagi coba? Tambah Ganjar lagi.
mengatakan bahwa Pak Jokowi alumni Gajah Mada. Sampai-sampai di tahun 2017 menyerahkan kartu alumni Gajah Mada kepada Pak Jokowi. Nah, terus kalian ujuk-ujuk datang ngomong ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi palsu. Aduh, udahlah teman-teman. Kemarin malam atau tadi subuh kalau nggak salah ya, India itu sudah menyerang Pakistan dan Pakistan serang balik. Ini kan dunia sedang gonjang-ganjing nih. Sedang tidak ada kepastian terkait dengan politik global. Lantas kita masih meributkan soal ijazah. Aduh, udahlah. Ini Roy Suryo ini balik aja lah. Teliti-teliti ketelanjangan itu. Itu aja yang kau teliti itu asli apa bukan. Itu orang asli apa bukan. Lebih enak itu. Tapi ya mungkin karena meneliti itu makanya dia suka lupa lagu Indonesia Raya kali ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Saya agak pusing membahas orang-orang ini. Sebenarnya saya tuh udah tertekan kepala saya kalau membahas orang-orang ini. Tapi unek-unek saya harus dilepaskan teman-teman. Biar saya puas gitu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.